Presiden Venezuela Nicolas Maduro tiba di New York setelah ditangkap militer Amerika Serikat di kota Caracas. Selanjutnya Maduro dan istrinya dibawa ke pusat penahanan Brooklyn. Pemerintah AS akan membawa Maduro ke pengadilan federal atas dugaan perdagangan narkoba dan senjata. Penangkapan Maduro menyusul penyerangan fasilitas militer di Venezuela pada Sabtu dini hari waktu setempat. Rentetan ledakan bahkan terlihat dari ibu kota Venezuela. Pasca penangkapan Maduro, Gedung Putih membagikan sejumlah foto menunjukkan Presiden AS Trump memantau langsung serangan ke Venezuela tersebut. Setelahnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan negaranya akan mengendalikan Venezuela. Trump bilang perusahaan minyak besar Amerika Serikat akan mengelola infrastruktur dan sumber minyak Venezuela. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. Sementara itu, Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez memperingatkan negara-negara lain untuk waspada atas serangan Amerika Serikat. Menurutnya, serangan Amerika Serikat jadi ancaman serius terhadap tatanan global. Lopez meminta warga Venezuela untuk tidak jatuh ke dalam perangkap perang psikologis, ancaman dan ketakutan yang ingin ditimbulkan oleh pihak lain. Nosotros desde aquí, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, exigimos la rápida liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Exigimos su liberación. Está secuestrado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama de la República, la doctora Cilia Flores de Maduro. Así que la patria continúa su destino de desarrollo, de prosperidad y de estabilidad y orden. Y nosotros, soldados y soldadas de la patria, estaremos aquí para garantizarlo. Y demás integrantes, pues, del alto mando militar de la República, que como pueden ver, está hoy unido, cohesionado ante la agresión imperial que se ha perpetuado el día de ayer, 3 de enero. Pasca penyerangan Amerika Serikat, warga Venezuela membersihkan puing-puing bangunan yang rusak. Sejumlah orang tewas akibat serangan tersebut. Meski demikian, pejabat Venezuela belum mengkonfirmasi jumlah korban. Amerika Serikat serang Venezuela dan menangkap presidennya Nicolas Maduro. Pihak Venezuela melawan dan juga menyebut tindakan Amerika Serikat sebagai tindakan yang mengancam tatanan global. Pagi ini, saudara, kita akan bahas soal ini bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof, selamat pagi. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Nanda, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Prof. Amerika Serikat tangkap Presiden Venezuela Maduro. Apakah ini bisa dianggap sebagai pembuktian bahwa Amerika Serikat sebagai polisi dunia? Ya, sebenarnya bukan polisi dunia, karena ini kan kepentingan dari Amerika Serikat sendiri ya. Ada 3 kepentingan. Pertama adalah isu narkoba, lalu kemudian isu minyak, dan ketiga adalah isu di mana Amerika menghendaki adanya regime change, perubahan terhadap pemerintahan. Karena dianggap pemerintahan Maduro ini tidak kolaboratif dengan Amerika Serikat sehingga perlu untuk diganti. Nah, permasalahannya pada saat sekarang ini terkait dengan pergantian ini, Presiden Trump mengatakan bahwa we will run the country. Kita yang akan menyelenggarakan pemerintahan di Venezuela. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Kenapa tidak kemudian dia dukung pemberontak? Ada nama Ibu Maria Mujado yang menjadi oposisi dari Maduro. Mungkin Trump tidak suka dengan Mujado juga karena ingat Trump berharap bahwa kemarin pada waktu Nobel Prize itu dia bisa menjadi pemenang.
Sayangnya yang menjadi pemenang adalah Mukado. Jadi Trump tidak ingin oposisi dari Maduro ini yang akan menjadi tokoh yang akan menjalani pemerintahan di Venezuela. Oleh karena itu, pada saat sekarang ini, maka Menteri Luar Negeri Rubio, Menteri Pertahanan Mike Hassett, dan kemudian satu lagi yang oleh Trump diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan dari Venezuela. Meskipun Rubio, Menteri Luar Negeri, sudah berbicara katanya dengan Wakil Presiden dari Venezuela, dan Wakil Presiden mengatakan bahwa akan menuruti apa yang dikehendaki oleh Amerika Serikat. Namun dalam pernyataan resminya justru sebaliknya, Wakil Presiden masih menganggap bahwa Presiden Maduro adalah Presiden Venezuela, dan semua merapatkan barisan apabila Amerika Serikat akan melakukan serangan. Jadi seperti itu kondisinya, dan kita juga harus paham di Venezuela sendiri terjadi pro dan kontra terhadap serangan Amerika Serikat ini. Tentu para pendukung dari Maduro, mereka sudah berdemonstrasi di jalan menentang tindakan Amerika Serikat, tetapi bagi diaspora Venezuela atau mereka-mereka yang mendukung oposisi, justru mereka menerima apa yang dilakukan oleh Presiden Trump ini. Mereka sangat senang karena mereka merasa terbebas dari diktator yang menurut mereka ada Chavez dan kemudian diteruskan oleh Maduro, seperti itu. Nah, di konteks Amerika Serikat sendiri, ini juga terjadi perpecahan, perbedaan pandangan, yaitu mereka yang menentang apa yang dilakukan oleh Presiden Trump, terutama dari Partai Demokrat, karena mereka merasa bahwa seharusnya Trump pada waktu melakukan serangan ke Venezuela harus mendapat persetujuan dulu dari Kongres. Nah, ini yang tidak dapat persetujuan. Belum lagi menurut mereka bahwa banyak hukum internasional yang dilanggar. Sementara dari Partai Republik, pendukung-pendukung Partai Republik justru mengapresiasi apa yang dilakukan karena mereka akan terbebas dari narkoba, mereka akan bisa mendapat apa yang disampaikan oleh Presiden Trump, akan meminta perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan minyak besarnya untuk kemudian melakukan investasi dan kemudian nantinya akan mengembalikan kehidupan di Venezuela dengan catatan bahwa minyak itu tentu harus dijual ke Amerika Serikat. Nah, sementara di pentas dunia ini juga ada dua pandangan, karena ada Rusia dan kemudian Cina yang sudah mengutuk apa yang dilakukan oleh pemerintahan Trump, tetapi Inggris dan Perancis tanpa menyebut bahwa ada pelanggaran hukum internasional, mereka menganggap bahwa ini tindakan yang dibutuhkan agar Amerika Serikat terbebas dari narkoba, tanpa juga menyebut mengenai masalah minyak. Tetapi mereka juga menyebut mengenai masalah Maduro yang selama ini menurut mereka tidak legitimate sebagai seorang presiden di Venezuela. Jadi ini terpecah pandangan-pandangan baik di dalam negeri Venezuela, di dalam negeri Amerika Serikat, maupun di pentas internasional, negara-negara saling bertentangan. Nah, tentu yang kita khawatirkan adalah apabila Berarti dengan isu soal narkotika ini sebenarnya ada hanya isu peralihan saja atau seperti apa? Apakah menjadi tujuannya sebenarnya adalah bisa menguasai minyak Venezuela? Ya, jadi jangan kita terbuai dengan masalah cuma narkotika saja. Itu sudah betul sekali. Karena di belakang ini adalah minyak. Ingat ya, pada waktu Perdana Menteri Netanyahu melakukan serangan ke Gaza, alasannya karena mereka mau balas dendam apa yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Tetapi mereka lebih dari itu. Mereka meminta supaya warga Palestina keluar dari Gaza, mereka akan menguasai Gaza supaya nantinya Gaza itu tidak lagi melakukan serangan-serangan ke Israel. Apa yang dilakukan oleh Trump ini sama persis dengan Perdana Menteri Netanyahu, yaitu mereka akan mengatakan bahwa ini masalah perang melawan narkoba, tetapi di belakang itu, dan Trump sudah menyampaikan bahwa ada masalah minyak.
Masalah minyak ini masalah yang sangat besar karena semua orang tahu bahwa Venezuela mempunyai cadangan terbesar di dunia dan itu yang dikehendaki oleh Amerika Serikat. Nah, jadi ada isu yang berikutnya dan kemudian isunya adalah masalah pergantian pemerintahan. Jadi ini bukan masalah hanya narkoba, buktinya Presiden Trump sudah mengatakan we run the country. Ya, dan sudah mendelegasikan kepada Menlunya, Menhannya untuk menjalankan. Apakah nanti Menlu akan hadir di Venezuela kita tidak tahu. Tapi seperti itu. Dan ini sama juga seperti ketika Rusia menyerang Ukraina pada waktu itu karena ingin membantu negara-negara yang baru saja mengklaim kemerdekaannya dan menjadi separatis dari Ukraina. Tetapi sebenarnya yang diinginkan oleh Rusia adalah bagaimana Zelensky itu bisa turun, terganti rezim change dan kemudian tidak masuk ke NATO ya seperti itu. Jadi ini yang kita tidak boleh naif dalam konteks menganalisa masalah geopolitik. Prof, kalau melihat kondisi seperti sekarang ini, adanya juga ada perlawanan, sudah mulai ada perlawanan, apalagi khususnya untuk Venezuela. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, Prof melihat apakah ada kemungkinan negara-negara sekutu, katakanlah di sini Cina, Rusia akan juga membela Venezuela? Bukannya tidak mungkin mereka akan membela Venezuela, terutama Cina ya, karena Cina itu kekhawatirannya adalah terkait dengan Taiwan. Karena Amerika Serikat dan menurut Cina, Jepang sudah mulai cawe-cawe terkait dengan masalah Taiwan. Dan yang dikhawatirkan oleh Cina adalah kalau Amerika Serikat hendak melakukan pemaksaan agar Taiwan bisa mendeklarasikan kemerdekaannya. Nah, ini yang menjadi concern bagi Cina, yang pertama. Yang kedua bagi Cina adalah selama ini Venezuela itu banyak berhubungan dengan Cina, sangat dekat. Bahkan pada waktu sebelum serangan terjadi, itu petinggi-petinggi Cina sudah bertemu dengan Maduro. Nah, kemudian juga Cina sangat bergantung pada minyak dari Venezuela. Jadi di sini mungkin ada tanda kutip kecemburuan dari Amerika Serikat karena kedekatan ini. Bahkan Amerika Serikat mungkin ingin menegakkan yang disebut sebagai Monroe Doctrine. Istilahnya itu dalam bahasa sederhana, kawasanku, kawasanku, kawasanmu, kawasanmu. Cina, Rusia tidak seharusnya masuk dalam kawasanku, yaitu Amerika. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sementara kalau dari Rusia sendiri, mereka juga sudah mengutuk apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat di bawah Trump. Dan kekhawatirannya adalah Rusia, karena pada saat ini sedang tanda kutip berperang dengan Ukraina dan menghendaki agar Ukraina itu bisa tunduk pada Rusia. Nah, ini kan sama sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rusia dengan Amerika Serikat sekarang ini terkait dengan Maduro. Nah, jadi seperti itu. Nah, disinilah posisi Indonesia kita harus hati-hati. Saya saat ini setuju sekali dengan posisi dari pemerintah yang mengatakan bahwa sebaiknya semua pihak yang berkonflik untuk menahan diri dan kemudian dilakukannya deeskalasi terhadap konflik. Nah, ini sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang mengatakan kalau ada sengketa antar negara, maka negara-negara wajib menyelesaikan secara damai. Nah, di sini saya sangat mendukung apa yang menjadi posisi dari pemerintah Indonesia, karena pada waktu Rusia melakukan serangan ke Ukraina, saya tidak mendukung, karena pada saat itu pemerintah Indonesia di Majelis Umum PBB mengutuk Rusia. Padahal kalau kita dalam posisi pasal 2 ayat 3, kita dalam posisi tidak mendukung salah satu pihak, kita mempunyai potensi untuk mendamaikan ya para pihak yang berkonflik, dan ini yang sering dilakukan oleh Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden selalu mengatakan bahwa kalau ada masalah konflik internasional, maka Indonesia harus ada di situ. Dan bukan kepentingannya untuk menaikkan posisi Indonesia, bukan. Tetapi Indonesia tahu betul bahwa konflik seperti ini bisa mengarah kepada Perang Dunia Ketiga. Dan kalau tidak ada penengah, tidak ada peace broker, maka eskalasi ini akan kemudian melibatkan banyak negara. Oleh karena itu, sekarang ini posisi Indonesia sudah tepat. Sekarang bagi Bapak Presiden memikirkan bagaimana beliau bisa melakukan shuttle diplomasi, diplomasi ulang-alik. Ya, jadi beliau harus pergi ke mungkin Amerika Serikat, ke Venezuela, ke Inggris, ke Perancis, seperti pada waktu mau menyelesaikan masalah Gaza.
Nah, Oke. jadi ini hal yang sangat penting, betul. Oke, kita akan bahas mengenai sikap Indonesia, tapi kita kembali dulu perihal Amerika Serikat dan Venezuela ini, Prof. Tapi kalau Prof lihat adanya perlawanan dari Venezuela, apakah sebenarnya Venezuela sendiri mampu untuk melawan Amerika Serikat? Kalau Venezuela sendiri tidak akan mampu, ya. Maka sekarang ini Venezuela ini mengundang organisasi Amerika untuk mungkin mengadakan rapat dan membahas masalah ini. Karena Venezuela akan memberi pesan kepada negara-negara Amerika Latin lainnya bahwa kalau Amerika bisa membeginikan saya, menyerang saya, maka bukannya tidak mungkin bahwa Kuba akan sama nasibnya. Kemudian ada Kolombia juga akan sama mungkin nasibnya. Dan ini sudah disampaikan oleh Presiden Trump ketika beliau ditanya oleh wartawan terkait dengan nasib dari Kuba. Presiden Trump mengatakan ya saat ini masih belum, tapi kalau misalnya kita memerlukan untuk melakukan serangan yang sama, kita akan melakukan serangan yang sama. Artinya Amerika Serikat ingin mendominasi di kawasan Amerika, di benua Amerika. Nah, itu yang dilakukan oleh Venezuela, dan Venezuela juga sudah meminta agar dilakukannya sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, pagi ini di New York, nanti kita masih ada beda waktu 12 jam, akan dilakukan sidang di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Meskipun kita tahu hasilnya, yaitu tidak ada hasil. Karena apa? Karena apapun keputusan dari Dewan Keamanan PBB, kalau itu diveto oleh Amerika Serikat, dan Amerika Serikat sekarang adalah pihak, maka saya yakin bahwa apapun resolusi tidak akan terjadi. Mungkin saja masalah ini akan dibawa ke Majelis Umum PBB, dan kemudian dilakukan voting katakanlah, dan di sana satu negara satu suara, bisa jadi Amerika Serikat akan dikutuk gitu, tetapi resolusi ini tidak akan bermakna apapun, ya, layaknya seperti resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Jadi seperti itu Venezuela, dan kemudian Venezuela sekarang juga ingin menarik tentu Rusia. Selama ini beberapa tentara bayaran dari Rusia sudah memberikan perlindungan bagi Presiden Maduro, meskipun kita tidak tahu mengapa pada waktu dilakukan penangkapan para tentara bayaran dari Rusia ini tidak melakukan perlawanan begitu ya. Dan kemudian juga mungkin Venezuela ingin mengajak Cina untuk membantu mereka dalam menghadapi kalau ada serangan berikutnya dari Amerika Serikat. Nah, ini yang kita harus nantikan, apakah Amerika Serikat akan melakukan serangan, terutama kalau wakil presiden yang sekarang menjadi pelaksana tugas presiden ini tidak mau menuruti kehendak dari Amerika Serikat. Ini yang jadi kita cermati bersama. Bahkan informasinya bahwa pengawal dari Maduro ada yang meninggal juga terkait dengan aksi ini. Nah, Prof, ini pertanyaan kita beralih ke tanah air menyikapi terkait dengan aksi ini begitu ya. Sebenarnya kalau dari sudut pandang Anda, Prof, bagaimana seharusnya sikap Indonesia? Meskipun kita tahu prinsip Indonesia adalah menganut prinsip bebas aktif begitu, tapi apa yang harus ideal yang dilakukan oleh Indonesia? Ya, yang ideal menurut saya dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif adalah kita mengambil posisi yang seperti saya katakan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, bahwa kita menyerukan kalaupun ada konflik antar negara harus diselesaikan secara damai. Dan dalam konteks seperti ini kita Indonesia tentu dipimpin oleh Presiden Prabowo melakukan proses mendamaikan antara mereka-mereka yang berkonflik. Nah, tentu kita harus menunggu sesaat ya. Kita harus menunggu karena apa? Di Venezuela tentu sekarang ini mungkin ada pergolakan antara pro dengan kontra terhadap Presiden Maduro yang diambil begitu saja oleh Amerika Serikat. Dan kemudian di Amerika Serikat pun ada pergolakan. Jadi kalau kita masuk saat sekarang ini menurut saya agak prematur. Demikian juga dalam konteks internasional sekarang ini kan negara-negara sudah ada yang mengutuk, ada yang tidak menyampaikan bahwa ini merupakan pelanggaran internasional, tetapi merupakan suatu kebutuhan begitu ya. Meskipun basis bagi Amerika Serikat tidak ada
Tapi negara-negara Eropa mengatakan itu urusan Amerika Serikat untuk mencari basis hukumnya. Dugaan saya Amerika Serikat akan menggunakan pasal 51 dari Piagam PBB, layaknya ketika Rusia menyerang Ukraina, dia juga menggunakan pasal 51 Piagam PBB. Tapi dengan catatan kalau pasal 51 digunakan oleh Amerika Serikat, maka Amerika Serikat berdasarkan pasal tersebut punya kewajiban untuk melapor ke Dewan Keamanan PBB, dan kemudian Dewan Keamanan PBB akan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan. Nah, ini yang kita harus nantikan. Jadi menurut saya pemerintah pada saat sekarang ini kumpulkan dulu berbagai informasi. Minta kepala-kepala perwakilan kita di seluruh dunia untuk mengirim berbagai analisanya, biar nanti Kementerian Luar Negeri menganalisa dan kemudian menyampaikan kepada Bapak Presiden, dan biarlah Bapak Presiden yang mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Yang penting adalah kita tidak akan mengutuk apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tetapi kita juga tidak membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kita menyerukan agar adanya perdamaian dan deeskalasi terhadap konflik yang terjadi. Seperti itu. Baik, itu dia jadi salah satu conclusion diskusi kita pada hari ini. Prof, terima kasih atas waktunya berbagi pandangan bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, terima kasih.